Recording in progress. Oke, silakan Mr. Berry untuk nomor 1. Jawabannya langsung, Bang. Langsung? Itu nggak tahu sih, cuman nebak aja nih. Nebak, nggak apa-apa. Enggak. Itu Gani, nggak tahu sih. Goni apa? Nggak tahu. Ini ekspensif deh, kayaknya. Kayaknya sih di situ nggak tahu. Delta, kayaknya Delta. Oke, sekarang baru Iya. alasannya nih. Kalau di awal itu cuma sebutin aja jawabannya. Setelah itu baru ditanya alasannya kenapa pilih itu. Oh, ya kayak Goni gitu sih. Goni kayak ya murah aja, kayak kantung Goni. Ya kantung. Nggak tahu sih. Wah, alasannya ke situ ya. Wah, Iya, soalnya kan industri tekstil itu. Industri tekstil, oke. Ya itu kan nggak tahu. Oke, berarti nampaknya ini Mister menganalisisnya itu dari segi meaningnya ya, karena nyambungin ke situ. Oke, baik ya. Nah, oke, jawabannya betul ya. Jadi apa namanya, delta betul. Kita coba selesaikan soal ini berdasarkan struktur ya. Coba kita lihat dulu posisinya. Di sini ada blank. Nah, blank ini kita lihat kiri sama kanannya, teman-teman. Nah, kirinya itu ada to preposisi. Kemudian kanannya ada berlap itu kata benda. Oke, kalau kata benda umumnya itu diawali oleh kata sifat. Oke, kita cek di sini apakah benar kata sifat yang tersedia atau seperti apa. Kalau kita pilih misalkan alpha not expensive, itu nggak mungkin. Kenapa? Expensive diawali, harusnya kalau ada artikel itu di awal, bukan di tengah-tengah. Salah. Kemudian bravo juga sama, nggak, komanya di sini berfungsi sebagai apa? Dalam kalimat bahasa Inggris, koma atau tanda baca itu tidak boleh sembarang diletakkan ya. Begitupun bahasa Indonesia, nggak boleh sembarang. Itu pasti ada maknanya ketika kita gunakan. Nah, di sini tuh nggak ada maknanya sama sekali. Justru dia merusak kalimat, jadi salah. Kemudian untuk nomor apa namanya? Untuk bagian Charlie itu not an expensive. Oke. Jadi kalau misalkan not an expensive itu umumnya kita gunakan di soal, kalimat misalnya is not an expensive. Nah, terlebih lagi yang namanya expensive itu dia memiliki makna negatif sama dengan istilah sopan dan tidak sopan. Berarti ada possible dan ada impossible. Sama dengan ini, ada expensive, ada inexpensive. Berarti kita pakai yang delta. Maka jawaban yang tepat secara struktur adalah delta. Oke, teman ya. Selanjutnya untuk nomor ini nih, nomor berapa ya? 2, silahkan. Miss, bentar, saya tak cek dulu ya, Miss siapa lagi ya? Miss Ria. Nomor 2. Yang B. Yang D. Oke, kenapa pilih delta? Yang B, Bravo. Oh, yang Bravo, sorry, Bravo ya. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya nyebutin pilihannya supaya mungkin lebih jelas, bisa menggunakan Alpha, Bravo, Charlie sama Delta ya. Karena antara B sama D itu kadang-kadang suka nggak jelas gitu ya. Oke. Nah, berarti pilih Bravo. Kenapa pilih Bravo? Alasannya apa? Soalnya kalau yang A jadi double verb, kalau yang C ada conjunction-nya, harusnya di soalnya verbnya harusnya 2, tapi cuma 1. Cuma Kalau 1. yang D ada of-nya, harusnya nggak usah sih. Oke, coba kita lihat ya. Ingat teman-teman, konsep ngerjain seperti ini tuh pertama kita harus mencari dulu kata kerjanya kan ya. Nah, kata kerjanya di sini adalah is, 1, kemudian ada originate. Oke, kalau ada 2 kata kerja, berarti butuh 1 conjunction. Ingat, kecuali nanti ada 1 materi yang tidak butuh ya, tapi nanti aja kalau kita nemu itu. Intinya secara umum kalau 2 kata kerja berarti 1 conjunction, begitupun seterusnya. 2 conjunction, 3 kata kerja. Nah, di sini ada 2 kata kerja, originated sama is. Kemudian ada kata date sebagai conjunction. Berarti kan udah pas. Apakah kita butuh conjunction sama kata kerja lagi? Kalau kita lihat di soal itu tidak perlu. Kecuali kalau di pilihan jawabannya nanti itu menyediakan conjunction sama kata kerja lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Menambahkan 1 kata kerja juga menambahkan 1 conjunction. Artinya pas secara hitungan. Nah,
Tapi teman-teman kita lihat di sini, ternyata di pilihannya itu ada beberapa yang menyediakan kata kerja dan juga conjunction. Artinya, ada yang menyediakan hanya kata kerja dan ada yang menyediakan hanya conjunction. Artinya, ketika kita memilih salah satu di antaranya, berarti kan ada yang kelebihan. Kita pilih conjunction berarti imbang. Kita pilih kata kerja berarti kelebihan. Berarti kita tidak boleh memilih itu. Nah, di alpha ada kata kerja. Charlie ada conjunction, tidak ada kata kerja. Delta ada conjunction, tidak ada kata kerja. Berarti nggak bisa kita pilih. Otomatis kita hanya bisa memilih yang tidak ada conjunction-nya dan tidak ada kata kerjanya. Berarti bravo. Oke, berarti jawabannya itu ya. Nah, dan mohon maaf di sini ada salah ketik sepertinya ya. Mohon maaf, ini kesalahan dari soal yang di Bravo. Ini kurang koma, harusnya ada koma nih ya. Entah nanti komanya itu sebelum is atau kita masukkan di pilihan jawaban Bravo setelah structure. Karena ini disebut sebagai apositif ya. Apositif yang diapit oleh 2 koma. Nah, subjeknya adalah the skyscraper. Oke, kemudian skyscraper, kemudian verbnya adalah is. Nah, kan nggak boleh tuh ada koma di situ tanpa adanya conjunction. Oke, jadi jawabannya adalah Bravo. Selanjutnya untuk nomor 3, Miss Ari. Alpha, Mister. Oke, kenapa pilih alpha? Karena di soalnya itu udah ada verbnya, tapi subjeknya nggak ada. Jadi kita cari subjek alpha. Subjek alpha, oke, baik. Nah, di sini kata kerjanya sudah ada were ya, dan tidak ada lagi, dan tidak ada pun conjunction. Berarti kita nggak butuh itu. Sementara pilihan di sini pun tidak menyediakan conjunction dan kata kerja. Berarti buang aja Bravo, Charlie, dan Delta. Kita cuma butuh subjek alpha. Aman. Oke ya, jadi jawabannya A. Thank you. Selanjutnya nomor 4. Kali ke Mr. Derry. Mr. Derry keluar ya? Oh, enggak ada. Nomor 4. C. Betul. C. Tadi Miss Ria udah ya? Miss Ria. Oh, udah ya? Iya, udah. Oh ya, oke. Mr. Der. Oh, berarti yang keluar ini. Oh, Miss Fitri. Oke. Mr. Der, mohon maaf. Mohon maaf. Sorry, bisa diulangi. Maaf, maaf. C, James. Oke, C. Kenapa pilih C? Nggak tahu. Ini mah tebak-tebakan. Tahu. Tebakan aja. Oke, baik. Jadi jawabannya adalah, oke, teman-teman. Di sini tuh semua yang disediakan adalah kata sifat ya. Berarti oke. Kita nggak perlu mencari kata kerjanya berapa. Kenapa? Karena di sini disediakan kata sifat doang. Berarti cuma kita pilih dari segi nanti baik segi struktur ataupun segi arti. Tapi nampaknya di sini semua berarti sama. Resemble, similar, same as, kemudian alike. Oke. Nah, yang benar di sini adalah similar to. Kenapa similar to? Similar itu pasangannya to. Kalau resemble itu pasangannya saya agak lupa ya. Kalau pasangan resemble itu apa? Kalau same as itu pasangannya udah benar as, cuman itu kurang the. Harusnya are the same as. Kayak gitu, the same as produce. Kemudian alike itu tidak boleh diikuti, alike itu tidak boleh diikuti oleh kata benda. Sementara di sini kan prosedurnya adalah kata benda, berarti nggak mungkin, salah. Jawaban yang tepat adalah Bravo, similar to. Oke, itu pasangan-pasangannya ya. Oke, berarti jawabannya B. Thank you. Dan selanjutnya nomor 5, silakan kembali ke Miss Ria. 5 yang C. Yang C, oke. Kenapa pilih C? Soalnya yang AB, kalau nulisnya A atau B jadi double verb. Terus kalau yang D-nya, double subject. Kalau yang D nggak ada verbnya. Nggak ada verbnya. Oke, baik. Kita coba dulu di sini ya. Lihat. 1, di sini ada conjunction nggak? Ternyata ada, kata kerja yang pertama yang mana nih ya? Di sini ada kata kerja redesigned. Oke, itu salah satu kemungkinan. Kemudian kata kerja yang kedua adalah has been, ya. Oke. Has been. Ada lagi nggak kata kerja di sini selain daripada use? Has been? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, baik. Berarti di sini udah pas ya kata kerjanya. Has been, kemudian ada
Desain. Tapi desain ini kemungkinan adalah kata kerja bentuk ketiga karena setelahnya itu preposisi. Nah, kemudian kita cocokkan dengan pilihan jawaban. Nah, sepertinya iya. Kenapa? Karena di setelahnya itu menyediakan is sama being yang berarti makna pasif. Oke. Subjeknya adalah the wine mill. Berarti jawaban yang tepat ketika bertemu dengan redesign adalah Charlie. Kalau alpha sama bravo betul itu nanti terjadi double verb karena double subject. Sudah ada the windmill subjeknya. Masa iya ada lagi it nggak mungkin. Kalau delta itu nggak ada kata kerjanya. Kenapa? Tanpa adanya is itu tidak akan pernah membentuk kata kerja ketika ketemu dengan ketika ada verb 3. Nah, kita butuh kata kerja di sini untuk melengkapi verb 3 redesign ini. Jadi jawabannya adalah Charlie. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 6, Miss Ari. 6 saya delta, Mister. Oke, delta. Kenapa pilih delta? Karena di situ ada conjunction when, terus habis itu adverbnya present, terus nggak gini. Menurut saya sih, kalau when itu non conjunction ya. Tuh. Oke. Karena dia 5W itu. Terus habis itu kalau non conjunction itu dia SV gitu, makanya dia pakai subjek gitu. Subjek gitu, SV gitu ya. Oke. Yeah. Oke, nah SP itu betul ya. Jadi di sini teman-teman jawabannya adalah delta. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya butuh yang namanya subjek. Tahu dari mana? Satu, teman-teman. Coba kita analisis dulu ya. Pertama, kata kerjanya adalah presented. Satu, kemudian kedua adalah was. Conjunction-nya apa? When. Oke, berarti pas ya. Kita nggak butuh kata kerja lagi, apalagi conjunction. Oke, aman. Nah, teman-teman kalau misalnya masih familiar dengan istilah ini ya, kalau teman-teman belajar yang namanya conjunction, ataupun kita mungkin lebih familiar dengan istilah klausa ya. Nah, klausa itu ada 3. Cuman di sini kebetulan untuk nomor 9 itu menggunakan adverbial clause, di mana conjunction polanya itu menggunakan conjunction subject, verb, kemudian koma, subject. Nah, berarti kan kalau kita mengikuti pola ini, conjunctionnya adalah when, kemudian kata kerjanya present, subjeknya adalah benis dan seterusnya. Kemudian kata kerjanya presented, berarti kan udah pas ya CSV, conjunction subject verb. Kemudian koma kan setelah whole itu koma, berarti kita butuh apa? Subjek sama verb lagi. Nah, ternyata setelah koma langsung titik-titik, kemudian muncul kata kerja. Berarti sebelum kata kerja was itu butuh yang namanya subjek. Yang bisa jadi subjek adalah it. Cuma it doang yang bisa jadi subjek. Udah, berarti jawabannya adalah delta itu. Ya, aman untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7, Miss Ari ya? Apa Miss Ari terakhir tadi? Oh enggak, sekarang kembali ke Mr. Denny nomor 7. Mr. Derry. Nomor 7. Mana sih? Oh, ini nomor 7 nih. A sih. Oke. Kenapa A? Boleh dijelaskan? Apa? Itu butuh subjek kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Butuh subjek. Kayaknya. Apa itu ya? Oke. Pertama kita cari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya adalah R1 kan? Nah, apakah ada kata kerja lagi di sini? Dan sepertinya tidak ada kata kerja. Itu aja, 1. Kemudian selanjutnya kita lihat pilihan jawaban. Ada conjunction nggak? Nggak ada juga. Sekarang kita cek jawabannya nih. Pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya di sini ada yang menyediakan cuman subjek doang ya. Terus ada yang menyediakan subjek, kemudian conjunction subjek kemudian verb. Ada yang menyediakan adverb, kemudian ada juga yang menyediakan conjunction subject verb. Oke, kalau kita lihat polanya teman-teman, ini pola adverbial clause sama persis dengan nomor 7. Berpola conjunction subject verb kemudian subject verb. Kenapa? Di sini ada koma nih yang di tengah-tengah. Nah, kemudian setelah itu muncul subjek sama verb.
Oke, berarti kalau seperti itu, di awal kita butuh yang namanya conjunction, subject, dan juga verb. Pertanyaannya di sini sudah ada atau belum? Ternyata belum ada. Berarti kita pilih yang ada conjunction subject verb-nya. Yang ada conjunction subject verb-nya adalah Bravo sama Delta. Nah, sekarang kita tinggal pilih manakah yang tepat antara Bravo atau Delta. Kalau kita pilih Delta, misalkan that itu apakah masuk di conjunction adverbial clause atau tidak? Dan ternyata tidak masuk. Berarti kita buang Delta. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Conjunction that itu adalah conjunction dari adjective clause dan juga noun clause. Berarti kita buang. Kita pakai yang Bravo since the oceans form. Subjeknya since, verbnya adalah form, dan subjeknya the oceans. Nah, continue sampai terakhir itu nanti adalah objeknya, gitu ya. Berarti nomor 7 Bravo. Selanjutnya nomor 8 Yusria. Nomor 8 yang C. Yang Charlie, oke. Kenapa Charlie? Bisa dijelaskan? Soalnya kalau yang A sama B double verb. Terus kalau yang D nanti double subject. Oke. Jadi double subject. Oke, kita cari dulu kata kerjanya ya. Kata kerjanya di sini ada have. Kemudian ada lagi enggak? Enggak ada nih ternyata. Conjunction juga enggak ada. Tapi ternyata di sini di suatu menyediakan kata kerja semua nih. Sama conjunction ada juga beberapa. Alpha traps kata kerja. Enggak mungkin karena enggak ada conjunction. Bravo pun enggak mungkin karena enggak ada conjunction. Kemudian kalau Charlie sama Delta, nah, tinggal kita pilih itu. Kalau Charlie di sini conjunction verb, kalau di sini conjunction subject verb. Sekarang kita lihat it-nya itu kalau kita masukkan kembali kemana? Kembali ke a sticky short tense. Berarti kan artinya double ya. Itu redundancy namanya. Berarti kita nggak perlu. Jadi jawabannya adalah Charlie. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan seperti itu. Seperti ini ya. Misalkan laki-laki itu laki-laki yang dia, harusnya kan laki-laki, misalnya laki-laki yang dia makan, harusnya kan laki-laki yang makan aja. Kalau ada dianya lagi redundansi, sama persis kasusnya dengan nomor 8. Kalau ada it-nya berarti muncul kata dia lagi, itu redundansi. Jadi pilih Charlie aja. Oke, thank you. Nomor 9 silakan Miss Ari. Alpha, Mister. Alpha, kenapa pilih Alpha? Karena di situ bentar. Oke. Seharusnya dia ada conjunction-nya which is founded gitu. Cuman terus di reduce jadi founded. Oke. Yang ditemukan gitu. Ditemukan. Oke, baik. Jadi jawabannya adalah alpha. Ini reduce dari adverbial clause ya. Artinya ditemukan pada tahun 1635. Awalnya itu seperti ini. Ada konjungsinya. Konjungsinya itu entah after, because, atau apapun itu bergantung nanti pada konteksnya ya. Jadi intinya, taruhlah saya kasih conjunction after ya. Misalkan seperti ini. After berarti Boston ya. Nah, di sini kan Boston, berarti kita pakai itu aja. After it was founded. Nah, seperti itu. Tapi karena dihilangkan ya, itu namanya reduce, dihilangkan conjunction-nya, dihilangkan subjeknya, dan juga dihilangkan to-nya, tersisalah verb 3-nya. Nah, artinya didirikan pada. Itu reduce dari adverbial clause. Adjective clause juga ada reduce-nya, non clause juga ada reduce-nya. Semua ada reduce-nya ya. Selanjutnya nomor 10. Thank you ya. Kemudian nomor 10 silakan Mr. Derry kembali. Halo Mr. Derry. Nomor 10 apa ini? D, Mas. Ya, Oke, Delta. Kenapa pilih Delta? Karena ada head-nya. Karena ada head-nya. Oke. Coba kita lihat dulu di sini kata kerjanya yang mana. Kata kerjanya di sini apakah sudah ada atau belum nih? Nah, kata kerjanya the earliest ancestor. Nah, di sini kan ada kata subjek nih, the earliest ancestor, the human, that conjunction stood. Nah, ini ada kata kerja nih, stood upright
Oke, samping resemble. Nah, resemble di sini tuh kata kerja dari the earliest ancestor, ya. Berarti subjek kata kerjanya sudah dua, stood sama resemble, aman. Simpenses di sini tuh kata benda, ya. Nah, ada lagi nggak ada ya. Ini conjunction ini menghubungkan antara forest aja ya sama browse. Nah, tapi pilihannya apa nih? Pilihannya ternyata ada their faces, ada facially, ada happy. Oke, kalau delta nggak mungkin. Kenapa? Karena menyediakan ada lagi kata kerjanya itu nggak mungkin. Kemudian kalau Charlie itu juga enggak karena di sini bukan reduce ya. Kemudian kalau di akhir ini tuh posisinya adalah it verb. Kemudian their face juga nggak mungkin ketemu dengan ini modelnya, nggak mungkin. Jadi kalau kita belajar tentang phrase, teman-teman kalau paham itu nggak mungkin ada phrase yang modelnya seperti ada simpensis, simpenses, kemudian ada lagi their face, itu nggak mungkin. Kalaupun iya ada, pasti ada off-nya nanti di belakang. Dan ini nggak, di tengah-tengah, dan ini nggak ada. Berarti kita butuh yang namanya adverb. Yang adverb di sini adalah facially, yang menerangkan ke resemble. Jadi adverb of manner yang menerangkan ke kata kerja resemble. Ya, jadi alpha jawabannya. Oke teman-teman, thank you. Nah selanjutnya untuk nomor 11, silahkan Miss Ria. Yang C kayaknya. Yang Charlie, oke. Kenapa pilih Charlie? Soalnya kan sebelum weather-nya tuh ada preposisi. Jadi kan kayak yang apa sih, yang objek preposisi gitu. Jadi setelah weather harus subjek gitu, Mas. Soalnya kalau yang AB sama D-nya bukan subjek setelah weather. Oke, baik. Nah, jadi betul sekali bahwa setelah kata weather itu, kalau ada conjunction weather, pasti setelahnya subjek sama verb. Ya, teman-teman, subjek sama verb. Nah, di sini yang menyediakan subjek verb itu cuma Charlie. Berarti udah jawabannya Charlie. Gitu ya. Yang penting hafal aja conjunction-nya adverbial clause. Kalau conjunction adverbial clause itu pasti diikuti subjek sama verb ya. Kecuali kalau sudah di reduce nanti. Kalau ketemunya langsung misalkan verb in atau verb 3, nggak apa-apa, berarti itu reduce namanya. Tapi itu kalau sudah di reduce ya. Kalau belum reduce, pasti subjek sama verb. Untuk nomor 12, Miss Ari. Silahkan. Saya delta, Mister. Oke, delta. Kenapa pilih delta? Karena di soalnya itu belum ada subjek sama verb. Makanya cari subjek sama verbnya ketemu delta. Oke, baik. Jadi di soal teman-teman itu belum ada subjek sama verbnya sama sekali. Berarti kita butuh itu. Ya udah, subjek sama verb di sini cuman delta. Udah, clear jawabannya. Nah, gitu. Makanya kenapa teman-teman saya sarankan untuk mencari subjek sama conjunction dan juga verb di awal, karena untuk soal 1 sampai 15 itu mainnya tuh pasti di situ-situ aja. Kalaupun nanti ada yang sedikit tentang word order atau seperti nomor 4 misalkan, itu nggak seberapa. Fokusnya ini atau kebanyakan itu membahas conjunction, subjek sama verb. Oke, thank you. Berarti 12 delta ya. Nah, selanjutnya nomor 13 kembali ke Mr. Derry. Sulit. Ini 13 B, Mas. Oke, kenapa delta? Berapa Pak delta nih? Oke, kenapa bravo? Cocok aja. Cocok aja. Oke, perasaan ya? Perasaan. Oh, ikut juga sama yang lainnya, pakai perasaan pula lah ini. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman, mungkin Miss Ari, kayaknya Miss Ari benar deh kalau jawab. Karena kemarin yang bertanya tentang inversi adalah Miss Ari. Miss Ari jawab apa? Mohon maaf. Nah, saya bingung sih sebenarnya, Mister. Iya, tapi jawabannya di situ apa? Delta. Delta. Wah, salah juga rupanya. Mister. Iya. Saya boleh jawab. Saya baru ini. Oke, nampaknya Mr. Toga sudah mulai aktif. Oke, silakan. Kayaknya alfa deh. Kenapa alfa? Karena kalau yang negatif itu kan selalu inversi nanti bawaannya. Oke, betul sekali itu jawabannya Mr. Toga. Sama teman-teman yang lain ya. Ini inversi teman-teman. Kenapa? Subjeknya di sini adalah the first fully successfully translated capable finally
Dan ini verbnya ya, like di sini verb 3-nya, was di sini to be-nya. To be-nya berada di awal dan ini bukan pertanyaan. Ingat, kalau bukan pertanyaan, kemudian diinversi, berarti dia ada penyebabnya. Entah itu nanti negative verb atau expression of place. Nah, ternyata di sini bukan expression of place, tapi negative verb. Nah, negative verb yang muncul di sini cuma satu, alpha, not until. Berarti jawabannya A. Gitu ya, alpha. Miss Ari ya, nampaknya Miss Ari lupa kayak ini. Ya, Mister mau tanya, itu benar. Kan kemarin saya yang pahamnya yang di bagian if-nya. Nah, yang untuk negatifnya tuh, taunya dia negatif gimana Mister tadi? Oh, kalau negatif itu kalau ada not only, not until, ada never, seldom, rarely. Nah, itu kawan-kawannya. Oh, okay. Kalau muncul di awal kalimat, ya ingat, itu hanya terjadi inversi kalau muncul di awal kalimat seperti ini. Kalau di tengah-tengah, enggak. Pokoknya di awal kalimat banget gitu. Oh, oke, Mister. Oke. Thank you. Nah, untuk nomor 14, Miss Ria. Yang delta. Kenapa delta? Kalau yang A sama C ada dem sama diri jadinya boros. Double subjek. Terus kalau yang B itu aneh aja gitu. Enakan yang D. Enakan yang D ya. Sunda kali lah ya. Oke. Enakan yang delta. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita berbicara tentang rasa-rasa, karena ini menggunakan feeling, karena enakan. Berarti pakai feeling. Sebelum kita masuk ke feeling, kita analisis dulu dari segi structure, teman-teman. Pertama di sini kan ada kata kerja earn dan juga achieve ya. Setelah earn itu ada objek livelihoods. Kemudian setelah achieve berarti nanti ada objek juga yang harus disetarakan. Berarti jawabannya yang bisa menjadi objek yang mana? Yaitu delta, considerably popularity. Kenapa? Yang lainnya itu bukan objek, yang bisa jadi objek itu kan cuma kata benda sama pronoun. Nah, di sini yang berupa kata benda cuman popularity, yang lainnya itu kata keterangan, kata sifat, udah. Susunannya pun kacau balau yang lainnya tuh. Kalau dimasukkan maksudnya dimasukkan di setelah achieve itu nggak mungkin. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Adapun sebenarnya di sini Charlie popularity, tapi kan sebenarnya ada considering dulu, nggak mungkin kan achieve kemudian ketemu lagi kata kerja karena ini bukan gerund. Berarti delta. Oke. Nah, untuk nomor 15 mungkin kita kasih kesempatan kepada Mr. Toga karena sudah terlambat, jadi biarkan Mr. Toga yang menyelesaikan nomor 15. Silakan Mr. Toga. Bisa aja Mister. Apa ya? Kayaknya alfa Mister. Alfa. Oke, kenapa alfa Mr. Toga? Tolong jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Di situ kan ada predikat yang pertama appears. Yang kedua is. Idis itu kan Mister. Iya. Jadi kita butuh conjunction. Terus subjeknya yang mana? Subjeknya itu it. Kalau yang baris akhir ya, Mister. Iya, tapi kenapa di situ ada where, kata sifat muncul di situ pula dia? Karena seharusnya kan, gimana ya? Ini kayak embedded question nggak, Mister? Apa kayak namanya? Misalnya, embedded question kok? Bentar, itu istilah. Bentar, Mr. Toga. Itu dari mana pula dapat istilah embedded question? Kok aku seumur hidup baru dengar itu embedded question tuh? Misalnya gini, I don't know how. Misalnya gini, Mister. I don't know how the character is kayak gimana bilangnya? Oh, itu maksudnya ke klausa jadinya nanti itu. Kayaknya masuk ke klausa tuh. Non clause. Sifatnya ini. Ini kata sifat nih, bukan ada conjunction. Oke, teman-teman. Gini aja ya. Mohon maaf, Mr. Toga ya. Oke, Mister. Saya jatuh. Oke, Mr. Toga. Jadi jawabannya mohon maaf ya. Kali ini tidak diterima dulu ya. Siap, Mister. Oke, jadi jawabannya teman-teman adalah delta. Kok delta? Gini teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ya, di awal kayaknya sempat saya singgung. Kalau ada satu conjunction, berarti ada dua kata kerja. Nggak mungkin enggak. Kalau ada dua nggak mungkin ada dua kata kerja nggak ada conjunction-nya. Kecuali materi tertentu. Nah, saya tadi bilang kayak gitu kalau nggak salah di sini. Apa di kelas yang lain ya? Nah, oh iya nggak apa-apa. Nah, di sini
ternyata kita dapatkan materi itu. Jadi ada namanya materi comparison degree, tapi double komparatif namanya. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin teman-teman sering menggunakan atau sering mendengar seperti ini. Semakin kamu belajar, semakin kamu pintar, semakin kau kejar, semakin kamu jauh. Kayak jadi lagu tuh nyanyinya. Ya. Nah, kalau seperti itu teman-teman menggunakan kata semakin subjek verb. Jadi di situ nggak ada konjungsi sama sekali ya. Itu namanya kalau misalnya teman-teman mau belajar secara detail itu bisa searching namanya comparison degree atau double komparatif. Nah, itu nanti akan muncul. Di sini ada kata deflator, berarti semakin datar, higher epis berarti di sini semakinnya itu adalah deflator. Kalau ketemu dengan kata sifat berarti tambahkan semakin datar. Di sini WP bergelombang, semakin bergelombang. Kemudian setelahnya itu diikuti oleh subjek sama verb. Nah, tapi wajib ada de-nya, nggak boleh tidak ada de-nya. Makanya di sini de-nya satu dihilangkan, kemudian dijadikan sebagai pilihan jawaban. Nah, dari sini sama Bravo sama Delta ini digunakan untuk mengecoh. Karena apa? Di sini ada dua kata kerja, appears sama is. Sama is. Berarti kan nanti kita pilihnya conjunction karena dua kata kerja, padahal bukan. Pilihnya di doang karena materinya ini memang tidak membutuhkan conjunction meskipun dua kata kerja di dalamnya. Oke, selesai. Mister. Iya. Mau nanya tadi. Oke. Materi apa tadi, Mister? Double comparison degree, double komparatif. Makasih, Mister. Sama-sama, Mister Toga. Mister yang nomor 13 aku belum paham, Mister. Nomor 13 belum? Oh, oke. Nomor 13 itu ada namanya inversi ya. Inversi itu inversi itu ada beberapa penyebab ya. Salah satu penyebab inversi adalah pertanyaan. Inversi itu disebut sebagai inversi kenapa? Karena kata kerja mengawali subjek. Maksudnya kata kerja mengawali subjek karena kalimat normal itu atau kalimat afirmatif itu seperti ini, kamu paham. Berarti kan subjeknya adalah kamu dan kata kerjanya adalah understand, gitu kan? Berarti kan normal karena subjek dulu baru kata kerja. Tapi kalau saya bilang kayak gini, do you understand? Berarti kan kata kerja dulu, do, kemudian subjek you, kemudian kata kerja utamanya kan? Ceritanya kan gitu. Makanya disebut sebagai inversi. Nah, salah satu penyebab inversi adalah kalimat pertanyaan. Itu salah satu penyebabnya. Dan ternyata di sini bukan pertanyaan. Ada lagi penyebab yang lainnya. Penyebab lainnya salah satunya adalah negative verb. Salah satu negative verb itu adalah not only, not until, termasuk never. Tapi itu bisa diinversi kalau negative verb itu muncul di awal kalimat. Kalau dia muncul di tengah-tengah kalimat, enggak. Misalkan, saya tidak pernah makan, misalkan ya, contoh makan ikan lah, ibaratnya ya. Saya tidak pernah makan ikan. Nah, tidak pernahnya di sini kan muncul di awal, di tengah kan. I never eat fish. Ah, itu normal. Kenapa? Nggak diinversi karena never-nya berada di tengah. Tapi kalau never-nya berada di awal seperti ini, tidak pernah saya makan ikan. Berarti dalam bahasa Inggrisnya kalau kita artikan never, nggak boleh mengatakan never I eat, nggak boleh, harus never do I eat fish. Nah, itu inversi. Bisa dipahami? Ya, oke. Oke, seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, untuk sore hari ini mungkin itu dulu aja karena sudah azan juga. Insya Allah kita akan ketemu lagi di besok besok sore di jam yang sama, jam 17.00 dan insya Allah kelasnya ini kemarin kan itu cuma sampai 10 pertemuan ya, berarti harusnya besok udah berakhir. Tapi ternyata dari admin tadi diinformasikan bahwa kelasnya itu di-extend sampai pekan depan. Berarti pekan depan masih berlanjut sampai hari Jumat. Berarti setelah besok itu masih ada 5 pertemuan lagi. Ya. Mister mau tanya, tapi buat penjelasannya buat besok aja, Mister. Oh iya, boleh. Ini sih kayak yang nomor 2 yang bisa kan ada off which. Nah, off itu tuh gimana, misalnya masih bingung sih kalau ada off which in kayak yang nomor 2 delta. Kan ada off which, kadang ada in which, that off, that in. Nah, itu tuh gimana sih Mister penjelasannya? Oh iya, oke, itu besok aja ya karena lumayan panjang juga nanti. Biar lebih nggak terburu-buru ya, besok aja ya.
Iya. Ingatkan aja besok ya, Miss ya. Ya, siap. Oke, baik Terima teman-teman. kasih, Mister. Sama-sama semuanya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. See you tomorrow, guys. Bye. See you, Mister. Thank you, Mister. Oke, you're welcome.